Di video kali ini LK akan membahas mengenai penulisan di yang baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih? Eits, sebelum memasuki penjelasan, bagi yang belum subscribe YouTube channelnya Lady Trikarya, subscribe dulu ya. Terima kasih. Apabila ditanya hal yang paling bikin kesal ketika membaca tulisan itu apa, maka jawaban yang akan saya berikan adalah penulisan kata di. Tidak bisa dipungkiri, membaca penulisan di yang tidak tepat itu sangat bahaya dan menjengkelkan. Bisa bikin emosi dan ingin marah-marah sendiri begitu. Misalnya nih, ketika sedang asik berjalan kaki dan melihat-lihat sekeliling, kemudian menemukan berbagai macam plang atau spanduk yang memuat penulisan di yang tidak tepat. Seperti waduh, bisa-bisa bikin suasana hati jadi kacau loh. Nah, bagi orang-orang yang berprofesi atau setidaknya berkecimpung di dunia tulis-menulis, penggunaan di merupakan pengetahuan awal yang sangat dasar sekali. Tidak sedikit loh orang yang langsung berhenti membaca sebuah artikel atau tulisan ketika penulisnya menulis penulisannya seperti ini. Itu menandaskan saking pentingnya penulisan kata secara tepat. Ya, barangkali sering sekali diremehkan karena kehadirannya yang hanya terdiri dari 2 huruf saja. Namun hal sekecil itu juga tetap harus diperhatikan loh, karena di sama seperti kamu yang juga ingin diperhatikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemukan penulisan di yang dipisah dan juga dirangkai atau disambung. Ada yang tepat dan juga ada yang tidak. Sebenarnya penulisan di itu dipisah atau disambung sih? Nah, dalam bahasa Indonesia, penulisan di bisa disambung, juga bisa dipisah. Ada 2 jenis di yang menempati fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama sebagai afiks atau imbuhan, dan yang kedua sebagai preposisi atau kata depan. Untuk di yang berupa afiks atau imbuhan itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, karena di sini merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan dengan kata dasar akan mengubah makna gramatikalnya. Fungsinya adalah untuk membentuk kata kerja pasif. Misalnya, adik diantar oleh ayah ke sekolah atau sayur itu dimasak oleh nenek. Cirinya di ini dapat diganti dengan me karena verba atau kata kerja pasif mempunyai pasangan verba aktif. Contohnya diantar, mengantar, dimasak, memasak begitu. Bagaimana dengan di sana? Apakah ada menyana atau di mana? Apakah ada memana? Jawab di dalam kolom komentar ya. Oke, di yang kedua merupakan preposisi atau kata depan. Fungsinya untuk menunjukkan keterangan tempat. Di yang berupa kata depan ini ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kakek menaruh kacamatanya di atas meja atau ia berpapasan dengan teman lamanya di jalan. Cirinya, penulisan sebagai kata depan ini tuh dapat diganti dengan ke atau dari yang sama-sama menunjukkan tempat dan tidak bisa diubah menjadi kata kerja aktif. Misalnya di sini bisa diganti menjadi ke sini atau dari sini. Tidak ada menyini. Di toko bisa diganti menjadi ke toko atau dari toko, tidak ada menoko. Atau Love LK menemukan kata yang penulisannya seperti ini. Coba dites, apabila penulisannya seperti itu apakah ada kelarang atau dilarang? Coba kasih tahu jawabannya di dalam kolom komentar ya. Nah, cara yang paling sederhana untuk membedakan dan mengingat penulisan di ini adalah mengetahui fungsinya. Apakah berdiri sebagai kata depan atau imbuhan? Namun, jangan sampai keliru atau terkecoh dengan kata di balik dan juga di balik. Penulisannya di balik yang pertama itu menempati fungsi kata depan, artinya sisi belakang. Dan di balik yang kedua menempati fungsi imbuhan atau afiks yang mempunyai pasangan kata kerja aktif membalik yang berarti berputar arah. Lantas, bagaimana cara membedakannya? Maka silakan Love LK lihat kembali konteks kalimatnya ya. Oh iya, untuk kata dikesampingkan, penulisannya yang benar itu dikesampingkan atau dikesampingkan. Terus kata dilanggar itu penulisannya dilanggar atau dilanggar, atau bahkan bisa kedua-duanya. Kasih tahu jawabanmu di dalam kolom komentar ya. Nanti akan direspons oleh LK. Sampai jumpa di video yang lain.